Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaula pangarana bahasa Madura, mangkana beda tok kotok furue soro bahasa Indonesia. Manter tak tapalecok. Yang saya hormati dan saya takzimi segenap habaib, segenap para kiai, para masyayikh, para asatidz, para guru-guru, para muallimul Quran, para tokoh agama, para sesepuh komunitas, dan seluruh hadirin hadirat, juga tidak lupa yang saya muliakan segenap jajaran pengurus NU dari tingkatan PW, PC maupun MWC dan yang lain-lain. Juga yang saya muliakan, saya hormati teman-teman di tenaga keamanan, baik dari Banser maupun yang lain-lain. Mudah-mudahan semuanya terus mendapatkan tambahan hidayah, tambahan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, merupakan salah satu agenda rutin dalam setiap majelis Laskar Langit adalah penjelasan mengenai akidah atau aqaid 50. Menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan sifat-sifat wajib bagi para nabi dan para rasul, juga rukun-rukun iman yang lain. Untuk apa agenda ini selalu dilaksanakan? Karena yang pertama adalah untuk membangun agama di dalam dada kita masing-masing. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Miftahul Arifin bahwa salah satu tujuan utama dari pembacaan sholawat nariyah di berbagai tempat adalah untuk membangun agama mulai dari dalam diri kita masing-masing. Kalau sholawat nariyah itu dibaca untuk memperkuat agama di dalam diri kita, dan sholawat nariyah itu menjadi makanan hati, menjadi nutrisi bagi hati kita, maka pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam ini adalah nutrisi bagi pikiran kita, makanan bagi pikiran kita, sehingga keduanya harus berjalan serentak, selaras dan sejalan. Dan yang kedua, sebagaimana tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama dalam lagu Indonesia Raya, yang pertama kali dibangun itu adalah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena kalau jiwanya tidak dibangun terlebih dahulu, maka badannya tidak akan bangun. Ya ada yang bangun, tapi kalau jiwanya belum kokoh, belum terbangun dengan kuat, maka badannya tidak akan terbangun dengan baik. Oleh karena itu, dan tidak ada kekuatan jiwa, tidak ada kekokohan batin jika tidak ditopang dan tidak berakar pada akidah atau keyakinan yang juga kuat dan benar. Dan gilirannya sekarang ini membahas sifat Allah muridan. Ya, langsung lompat ke sifat nomor kesekian karena ini sudah serial, sudah berseri. Bagi yang belum mengikuti penjelasan mengenai sifat-sifat Allah sebelumnya, bisa dilihat di YouTube-nya Laskar Langit. Jangan lupa subscribe dan klik like. Jadi tapi sayangnya yang ada di channel itu kebanyakan berbahasa Madura.
Ki acur jak Madura dulu saya tak tahu. Nyari bini atau laki orang Madura insya Allah bisa Madura dok ya. Jadi pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan sifat Allah muridan. Sebelumnya mari kita segarkan dulu ingatan kita mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah. Kita baca bersama-sama. Wujud kidam baqa lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu sama kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Malam hari ini kita sampai pada pembahasan sifat muridan. Artinya Allah itu maha berkehendak. Secara singkat sifat ini bisa dijelaskan demikian. Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah, Allah menciptakan apapun, Allah mentiadakan apapun, itu semua terjadi atas kehendaknya. Artinya tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan apa saja, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan apa saja. Dan apa saja yang dikehendaki Allah pasti terwujud, pasti terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Jadi apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya apa saja yang terjadi pasti dikehendaki oleh Allah. Apa saja yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Sebaliknya apapun yang tidak terjadi pasti tidak dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah itu sifatnya mutlak, tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, singkatnya begitu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita fahami dan perlu kita yakini adalah bahwa walaupun kita sebagai makhluk manusia juga memiliki sifat yang namanya sama. Apa? Berkehendak. Kita ini juga berkehendak, andik karep. Tetapi ada perbedaan yang mutlak, yang sangat mendasar antara sifat berkehendaknya Allah dan sifat berkehendaknya kita sebagai makhluk. Perbedaan pertama adalah kehendak kita sebagai makhluk seringkali tidak terlaksana. Mungkin apa? Mungkin. Misalnya ada mungkin di antara teman-teman kita, saudara kita yang berkehendak untuk datang ke sini. Tapi karena berbagai halangan akhirnya tidak terlaksana kehendak itu. Atau mungkin ada di antara kita yang sebetulnya tidak ingin melakukan sesuatu. Tapi karena terpaksa, misalnya bagian bapak-bapak nih kah, saungkun nagi katon du gulak gudro tedunga. Tapi ya cek ben ibu-ibu isoro ngater ke pasar, kehendak untuk tidur tidak terlaksana. Tak tanah agi men mentak ya teragi ke pasar. Nah, itu perbedaan yang pertama. Sementara kehendak Allah itu mutlak. Tade se bisa maksa, tade se bisa alang-lang. Perbedaan yang kedua adalah kehendak makhluk selalu didasari oleh kebutuhan. Bila makhluk nika andik karep, nika mesti karena butuh ke sesuatu. Misalnya bian terongakana, akarep untuk ngakan. Anapa? Karena lapar. Karena kita butuh pada makanan. Otabe teka agi kenyang, tapi terogu genggu ingin makan snack. Karena apa? Tero nyaman, butuh kaman nyaman dia. Artinya setiap kehendak makhluk itu didasarkan pada kebutuhan. Sementara kehendak Allah ini murni karena kehendak.
Karena Allah pun sampurna pun. Tidak perlu melakukan sesuatu untuk menambah kesempurnaannya. Allah sudah maha sempurna, sudah maha segalanya. Jadi apapun yang dikehendaki Allah bukan karena Allah membutuhkan hal tersebut. Tapi bukan berarti bahwa segala yang dikehendaki Allah itu sia-sia atau main-main atau iseng-iseng belaka. Makanya dengan Quran disebutaki Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini alam semesta dan seisinya bukan karena iseng-iseng, bukan karena main-main, ada hikmah di dalamnya. Tetapi hikmah itu bukan tujuan, bukan kebutuhan Allah. Tetapi bila Allah menciptakan sesuatu dengan kehendaknya, nikah benih karena butuh, tapi di dalamnya pasti terdapat hikmah. Walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia dengan pengetahuan yang terbatas, ini belum bisa memahami hikmahnya. Ini ada sebuah cerita, konon dahulu kala, pada zaman dahulu, ada seseorang yang mengamati tumbuh-tumbuhan lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya. Melihat semangka ini kan buahnya besar, sementara pohonnya kecil. Dan dia melihat beringin, pohon beringin, atau kalau yang ada di sini nih pohon jati misalnya. Pohonnya besar tapi buahnya kecil. Dia mikir, Allah ini apa enggak kebalik ya? Semangka itu pohonnya kecil kok dikasih buah besar. Sementara pohon beringin atau pohon jati ini batangnya besar, pohonnya besar, tetapi buahnya kecil. Terus kepikiran saneka. Sampai pada suatu ketika orang ini tertidur di bawah pohon beringin. Tertidur di bawah pohon beringin, terbangun karena kaget, di hidungnya pas nengi elong ngai kekeribuan beringin. Mari gini kan langsung asokor, alhamdulillah mon pas beringin ria buana raja na pada ben somangka kan tade elong kok. Jadi ada hikmah. Walaupun kadang-kadang kita sebagai makhluk dengan pengetahuan yang terbatas belum bisa memahaminya. Contoh yang lain, ada seorang ahli ibadah. Kalau kok apa sah, siang puasa, malam bertahajud, membaca Al-Quran. Hanya dia punya satu, anggaplah yang membuat dia merasa ibadahnya kurang. Pagi hari sampai kurang lebih waktu zuhur dia harus berjualan di pasar. Untuk apa? Untuk membeli makanan yang akan dimakan ketika berbuka puasa. Akhirnya orang ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku rizki berupa makan tanpa aku harus bekerja, ini kan ibadahku bisa full 24 jam. Dia berpikir begitu. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi tak nyaman dikabul lagi nanti. Setong waktu ahli ibadah ini sedang jalan-jalan, dia melihat ada dua orang bertengkar. Akhirnya saah akan dilerai dua orang yang bertengkar itu. Ternyata ketika sudah didatangi, didekati, satu orang langsung melarikan diri dan orang yang satunya ini mati dalam keadaan sudah meninggal. Ketika perpakne teguh, ketika dipegang datang polisi. Wah, sampean pembunuhnya ini. Akhirnya ahli ibadah ini di penjara. Dan betul tidak usah bekerja, tiap sore dapat makan. Tak usah jualan di pasar, ben sore bisa buka gratis. Tapi akhirnya ahli ibadah ini ka doa boleh ka Allah engki, tapi tak jagain. Tuh Gusti tak sae kan tuh. Punten nyona beli pada nasi dimin saos. Saya mohon dikembalikan seperti dulu. Akhirnya doanya kembali dikabulkan oleh Allah. Ada seorang saksi yang melihat peristiwa itu, melapor pada polisi, mengatakan bahwa pelakunya bukan si ahli ibadah ini, akhirnya dilepaskan. Artinya apa? Sesuatu yang menurut kita terlihat tidak ada gunanya, atau sesuatu yang kadang-kadang kita rasakan sesuatu yang buruk bagi kita, kadang-kadang tersimpan sebuah hikmah yang luar biasa. Hanya saja kita
tidak mengetahuinya karena pengetahuan kita sangat terbatas. Maka Allah dalam Al-Quran berkali-kali berfirman. Misalnya, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Bahkan dalam ayat lain Allah seolah-olah menantang kita. A'antum a'lamu amillah. Kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ya tentu Allah yang lebih tahu. Sebagai perumpamaan agar kita bisa lebih memahami, misalkan kita punya anak kecil mungkin masih kelas 1 atau kelas 2 SD atau MI, ketika akan berangkat sekolah dia malas, lalu tidak mau berangkat, tidak mau sekolah. Akhirnya karena kita sebagai orang tua merasa bahwa pendidikan ini penting untuk masa depan anak ini, dipaksa. Nangis akhirnya anak ini karena berangkat sekolah dengan terpaksa. Tapi seandainya anak ini tahu bahwa pendidikan di sekolah itu penting untuk masa depannya, pastinya dia akan berangkat dengan sukarela. Coba seandainya kita sebagai orang tua lalu menuruti kemalasan anak ini, lala mun tak ndak mangkat ladina lah pak ambu boy mun parlo pak ambu lah cek pas sekolah lah. 10-20 tahun ke depan ternyata dia menjadi orang bodoh misalnya, dia akan menggugat kita. Kau lelambek mata paksa sekolah bimpian ada gendeng sama kenpon. Karena apa? Karena pengetahuannya masih sangat terbatas. Begitu juga kita sebagai manusia seringkali merasa bahwa apa yang dikehendaki Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang tak ada manfaat ya, mamalarat, menyulitkan hidup kita saja. Padahal pasti di dalam hal itu, di balik hal itu ada hikmah. Karena salah satu nama Allah itu adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, sehingga seluruh ciptaannya, seluruh apa yang dikehendaki oleh Allah pasti mengandung hikmah. Hanya saja kita seringkali tidak mengetahui hikmah itu. Oleh karena itu, para bapak dan ibu sekalian, pelajaran apa lalu yang akan kita ambil dari sifat muridan ini, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita yakini itu terjadi atas kehendak Allah. Dan apapun yang tidak terjadi pada diri kita, pada dalam kehidupan kita, pasti tidak dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian yang kedua, karena kita sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, kalau misalnya kita dijadikan orang yang sukses, orang yang berhasil, maka tidak sepatutnya, tidak sepantasnya kita lalu menjadi sombong. Karena bukan kita yang membuat kita sukses, bukan kerja keras kita, bukan usaha kita yang membuat kita berhasil, tetapi karena dikehendaki oleh Allah. Mun pon sadar jika bisa terjadi ini kakak sokan Allah, tak kira sombong ten, tak sukses saya nggak napa, tak asokia nggak napa, karena pakun sadar aneka kasokan Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita dikehendaki oleh Allah dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan gagal, usaha bangkrut misalnya, atau rumah tangga terjadi perceraian misalnya, anika tidak akan terjerumus dalam keputusasaan. Karena benih pas engkau ria orang gagal, orang coba, orang tidak remak, tapi semua ini terjadi atas kehendak Allah. Dan kita, bagaimana kita akan dinilai adalah dengan reaksi kita terhadap pemberian Allah itu. Allah apareng napakah kita tak tanya agi genikah, tapi saya tanya agi berema reaksi kita atas napa saya pareng agi Allah. Mangkana cara nagun perak dua, mun tepak kase cocok kae beraba kita asokor. Mun tepak kase tak cocok kae beraba kita epakon sabar. Makanya Kanjeng Nabi ini keadebu. Sungguh luar biasa, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Katina apa mak kocak mengagumkan, semua keadaannya baik. Mun bi Allah paringi musibah, paringi bareng saya tak cocok kakarepah, pas sabar bagus.
oleh ganjaran. Begitu juga sebaliknya, ketika parengi perkara saya cocok ka abekna, parengi kanikmatan pas asokor, bagus kia. Dadi impian parpaan jojo mun asokor dadi jalan nang oleh ridhona Allah, mun parpaan parengi sosa, parengi malarat, parengi musibah pas sabar, nika juga bisa dadi jalan untuk ngoleh ridhona Allah. Dadi tade kabedaan secuba mun kita bisa menghadapi kala bencana setepak ben sepak. Dan nika yang kita minta, yang kita selalu kita minta kepada Allah, ate se bagus, se bisa narema napa boy se parengaki Allah kala bencana se paratu ka Allah. Nika saya pentah waktuna kita mau sholawat naria dekian ben dalam tiap rutinan, bahkan dalam napanya mana di rumah kita masing-masing nika saya pentah ka Allah. Supaya kita nika andi ate se bisa narema. Mana bi tepak kase cocok narema kala bencana asokor, mana bi tepak kasih tak cocok kakar apa abe, narema kala bencara sabar. Muka-muka beda manfaat ban kunana. Korang langkong ngasa entoh yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.